Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, rahmat sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakan kami selesai sekarang dan waktu kami mati. Amin. Pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui diskusi studi literatur dan observasi, peserta didik mampu mengidentifikasi organ-organ pada sistem pernapasan pada manusia. Yang kedua, melalui observasi, peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ pernapasan pada manusia. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik mampu menganalisis mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang keempat, melalui diskusi, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam dan teknik udara pernapasan pada manusia. Dan yang terakhir, melalui diskusi dan studi literatur dan observasi, peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju pernapasan pada manusia. Terus, yang berikut kita akan menonton video pembelajaran mengenai sistem pernapasan pada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang hidup? Ya sih, tentu ya, karena salah satu dari ciri makhluk hidup adalah bernapas. Tapi buat apa sih sebenarnya kita bernapas? Nah, respirasi atau bernapas ini sesungguhnya adalah aktivitas memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, kalau dimasukkan oksigen ini ternyata dibutuhkan oleh tubuh kita untuk melakukan metabolisme. Nah, metabolisme ini adalah prosesnya di dalam tubuh untuk mengubah nutrisi menjadi energi. Jadi ujung-ujungnya kenapa ya kita bernapas? Karena ternyata untuk mendapatkan energi. Jadi ini merupakan kerjasama nih dengan sistem pencernaan. Ketika sistem pencernaan memasukkan makanan, kemudian mengolahnya hingga menjadi gizi atau nutrisi, nah ini dilanjutkan nih nutrisi ini di metabolisme atau dibakar hingga akhirnya memperoleh energi. Nah energi kemudian dibutuhkan oleh tubuh kita nih untuk melakukan aktivitas. Oke? Nah, organ sistem pernapasan, jadi ini pasti kita tahu ya, organ pada sistem pernapasan yang paling terlihat itu adalah ketika kita menghirup udara, yang pasti
pastinya adalah hidung. Nah, di hidung ini ada rambut hidung dan kelenjar lendir. Kemudian setelah hidung ada saluran pernafasan nih, ya. Nah, ini berawal dari trakea atau tenggorokan, kemudian bronkus, cabang tenggorokan, dan bronkiolus. Nah, kemudian akhirnya udara akan masuk ke paru-paru. Di paru-paru ada pleura dan alveolus. Kita bahas satu-satu ya. Oke, ini adalah hidung. Nah, kalau kita lihat di sini tadi di hidung ada rambut hidung. Nah, ternyata rambut hidung ini bukan sembarangan rambut. Nah, dia punya fungsi. Fungsinya adalah menyaring udara sehingga kotoran akan tidak masuk ke paru-paru. Itu makanya kenapa di lubang hidung kamu kalau misalkan kamu baru bangun tidur, nah ternyata kok hidung saya kotor ya. Nah, itu karena udara kotornya tersaring oleh rambut hidung. Oke, kebayang ya. Jadi kalau nggak ada rambut hidung nanti bisa masuk nih paru-paru. Jadi rambut hidungnya nggak perlu dipotong ya. Nah, kemudian ada yang namanya kelenjar lendir. Nah, kelenjar lendir ini fungsinya adalah mengatur kelembaban udara. Karena bisa jadi udara yang masuk itu karena terlalu kering, sehingga ketika dimasukkan dia akan dilembabkan. Berikutnya, jadi teman-teman, di hidung ini ada jutaan sel saraf yang menangkap partikel aroma yang memasuki rongga hidung. Partikel aroma tersebut diteruskan ke otak, dan otak yang telah menyimpan banyak memori akan menerjemahkan aroma tersebut. Sehingga kita dapat reaksi nih terhadap aroma, entah itu aroma sedap atau tidak sedap. Nah, itulah makanya kelebihan dari bernafas dengan hidung, kita bisa membaui suatu aroma. Ya, walaupun selain dengan hidung, kita bisa memasukkan udara lewat mulut kita. Nah, kapan ya kira-kira mulut kita dipakai juga untuk bernafas? Nah, misalkan ketika keadaan kamu habis berolahraga atau berlari sehingga tengah-tengah, maka tubuh karena tubuh membutuhkan banyak oksigen, maka akhirnya mulut juga ikut bernafas. Makanya kamu terasa tengah-tengah. Nah, atau ketika hidung kamu tersumbat, pilek misalkan, maka mulut itu juga menjadi bantuan untuk memasukkan udara. Oke, kita lanjutkan sekarang ke saluran pernapasan. Oke, jadi ini terdiri dari trakea, bronkus, dan bronkiolus. Nah, teman-teman lihat di sini ada trakea, kemudian cabangnya trakea namanya bronkus, nah cabangnya bronkus namanya bronkiolus. Nah, jadi trakea ini tersusun dari cincin tulang rawan dan di trakea juga terdapat silia atau rambut halus. Nah, rambut halusnya ini lebih halus lagi dibanding rambut yang di hidung. Jadi kalau di hidung ada rambut untuk menyaring kotoran, nah di trakea juga ada rambut halusnya nih, yaitu silia. Tuh. Nah, silia ini juga fungsinya menyaring udara dari benda asing. Makanya ketika misalkan kamu terhirup sesuatu, kemudian tenggorokan kamu akan mengirimkan reaksi atau memberikan mekanisme pertahanan tubuh berupa batuk ya, ketika itu dimasukkan ke suatu maka dia akan batuk karena ingin berusaha mengeluarkan sesuatu benda asing, bisa berupa bakteri atau virus benda asingnya. Oke, dan juga biasanya tenggorokan akan memberikan mekanisme berupa terjadinya lendir di tenggorokan sehingga lendir itu berusaha untuk dikeluarkan. Tuh. Nah, di bagian depan trakea ini di sini jadi terdapat epiglotis atau tekak yang berfungsi membuka dan menutup saluran pernafasan. Ya, karena tenggorokan ini sekaligus juga kerongkongan yang merupakan bagian dari sistem pencernaan. Itu makanya ketika kamu makan sambil bicara, nah itu hati-hati bisa tersedak. Kenapa? Karena epiglotisnya bingung nih mau buka atau tutup. Dia mau ngasih ke jalurnya paru-paru atau mau ngasih jalurnya ke lambung nih, gitu. Ya, itu makanya sebaiknya ketika makan yang makan aja. Oke? Nah, di laring atau ada yang namanya pita suara. Jadi di sini ya, atau disebutnya laring ini pangkal tenggorokan. Oke, sekarang kita lanjut ke paru-paru. Jadi kalau tadi hidung,
kemudian ada saluran pernafasan, dan sekarang tibalah udara akan berjalan menuju paru-paru. Jadi alur ke sana ya, dari hidung, kemudian ke trakea, bronkus, bronkiolus, kemudian di paru-paru. Nah, paru-paru kita ini dilindungi loh oleh selaput pembungkus. Nah, disebutnya adalah pleura. Nah, jadi paru-paru kita terdiri dari dua bagian ya, sepasang kanan dan kiri. Kemudian bronkiolus ini, lihat di sini gambarnya, kan bronkiolus adalah cabangnya bronkus. Nah, bronkiolus ini di ujung-ujungnya bronkiolus maka akan menggantunglah alveolus ini yang tersebut gelembung udara. Jadi di alveolus ini tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida secara difusi. Nah, paru-paru kita menyerap oksigen sebanyak 250 ml per menit dan mengeluarkan karbon dioksidanya sebanyak 200 ml per menit. Oke, nah kalau tadi kita udah cek apa aja organ pada sistem pernapasan manusia. Nah, sekarang kita cek nih proses perjalanan udara. Nah, pertama udara akan masuk melalui hidung. Tadi di hidung, udara akan mengalami penyaringan oleh rambut hidung, kemudian diatur kelembabannya oleh selaput lendir, dan juga disesuaikan suhunya oleh ketinggian darah. Jadi ada 3 perlakuannya di hidung. Setelah dari hidung, udara akan melalui trakea. Nah, di trakea udara akan disaring kembali nih. Disaring dari benda-benda asing termasuk bakteri dan virus. Jadi kalau di hidung ada debu misalkan atau partikel-partikel yang tersaring. Nah, ketika partikel itu lebih kecil lagi sehingga tidak mampu tersaring dengan rambut hidung, nah di trakea akan disaring lagi oleh rambut yang lebih tipis lagi atau lebih halus lagi, namanya silia. Oke, jadi di sana termasuk bisa menyaring bakteri atau virus. Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih bakteri atau virus atau mungkin partikel yang bisa ternyata masih bisa lolos dari silia? Nah, itu ada. Nanti kita cek di gangguan sistem pernapasan ya, ada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh lolosnya ini. Nah, kemudian juga di trakea udara juga diatur kelembaban dan suhunya. Jadi luar biasa ya, step 1, step 2, udara benar-benar dipastikan nih bahwa yang masuk ke dalam tubuh kita adalah udara yang bersih. Oke, kemudian udara melalui bronkus dan bronkiolus. Nah, di sini udara langsung diteruskan saja, jadi hanya lewat saja, diteruskan menuju ke paru-paru, yaitu alveolusnya. Nah, di paru-paru udara akan mengalami pertukaran. Itu ditukar antara oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh, karbon dioksidanya akan dilepaskan kembali ya oleh tubuh melalui nanti hidup kembali. Jadi nanti oksigennya diambil, karbon dioksidanya balik lagi lewat lagi bronkus bronkiolus, kebalikannya jalurnya trakea, kemudian akhirnya dikeluarkan lewat hidung. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Pikir positiflah, tidak peduli seberapa keras kehidupan. Mohon maaf apabila ada salah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, gimana? Ketika kita tadi sudah menemukan materi mengenai sistem pernapasan, sudah bisa paham? Sudah. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Sebelum dibagi, Ibu akan bagi kita dalam kelompok.
jam LKPD itu 20 menit. Diskusi dengan teman dalam satu kelompok.
Sudah? Sudah 20 menit ya. Diskusi dengan teman sampai dalam kelompok nanti. Sudah. 5 menit lagi ya.
yang sudah selesai, kita siap untuk presentasikan hasil diskusi kalian. Kelompoknya kita sudah pakai supaya kita siap untuk presentasikan. Kita sudah diskusi sesama teman itu.
hasil diskusi kalian tadi. Saya persilakan masing-masing kelompok untuk presentasikan hasil diskusi kalian tadi. Oke, saya persilakan kelompoknya Putri, kelompok 1. Selamat pagi, selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja akhiran LKPD kepada teman saya Edwin. Saya persilakan waktu dan kesempatannya. Nama organ pernapasan Bismillah. Organ hidup mengatur kondisi udara dari Purifikasi serta alat pernapasan utama. Rongga mulut juga berperan dalam proses pernapasan. Artinya saat kita bisa bernapas melalui hidung, kita juga bernapas melalui mulut. Mari mendiamkan saluran utama udara masuk dan keluar. Lari sebagai tempat keluar masuk udara dan juga tempat menghasilkan udara. Trakea sebagai jalur masuk dan keluarnya udara dan juga untuk menyaring percikan kotoran yang mungkin terbawa udara ke paru-paru. Dari hasil mengamati volume udara pernapasan jenis volume udara, volume paru-paru juga berlainan volume meter 1015 mm, volume diagonal 500 mm, volume supermeter 13.000 mm, volume residual 530 mm. Itu saja hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Sudah. Ada tanggapan? Pertanyaan yang belum kamu pahami, yang belum kalian pahami mengenai hasil kerja dari kelompok 1 tadi. Kelompoknya Riani, silakan. Menanggapi yang belum kamu pahami mengenai hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan kita. Kelompok 3. Ada 5. Volumenya 1.500 ml. Apakah jawabannya sesuai? Sudah paham bisa? Yang lain menanggapi presentasi dari kelompok 1. Erli, silakan. Apa fungsi dari rongga hidung? Fungsi dari rongga hidung adalah mengatur kondisi udara, penyaringan udara, dan humidifikasi serta alat pernapasan utama. Apakah jawabannya sesuai? Kelompok Evento, silakan. Kelompok C, ada yang belum kamu pahami atau menanggapi
Dari kelompok 1 dari diskusi dari mereka. Silakan menanggapi. Apa fungsi dari algoritmus? Silakan vote. Apa fungsi dari algoritmus? Apa fungsi dari algoritmus? Fungsi dari alveolus adalah untuk mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbohidrat. Apakah jawabannya sesuai? Sesuai. Karbohidrat atau karbondioksida? Ya, sudah paham? Sudah tahu. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok. Silakan kelompok 2 presentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi guru bidang IPA. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya persilakan kepada teman saya yang tidak bisa membaca. Nomor 1, bagian organ pernapasan, bawaan hidung. Fungsi mengatur kondisi udara, penyaringan udara, dan humidifikasi serta alat pernapasan utama. 2. Nama bagian organ pernapasan, rongga mulut. Fungsi rongga mulut juga berperan dalam proses pernapasan, artinya saat tidak bisa bernapas melalui hidung dan kita juga bisa bernapas melalui mulut. 3. Faring. Fungsi menyediakan saluran udara masuk dan keluar. 4. Laring. Sebagai tempat keluar masuk udara dan juga tempat menghasilkan udara. 5. Trachea. Sebagai jalur masuk dan keluarnya udara dan bisa untuk menjadi partikel kotoran yang tidak mungkin terbawa udara ke paru-paru. 6. Paru-paru. Menyimpan oksigen dan udara dengan karbon dioksida dari darah. 7. Bronkus. Menjadi saluran atau menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru. 8. Bronkiolus. Untuk membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. 9. Diafragma. Memudahkan udara atau oksigen bergerak masuk menuju paru-paru. 10. Alveolus. Untuk mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Nomor 2. Jenis volume. 1. Volume paru-paru. Volumenya 3-5 liter. 2. Jenis volume. Volume komplementer. Volumenya 1500 ml. 3. Jenis volume. Volume pidal. Volumenya 500 ml. 4. Jenis volume. Volume suplementer. Volumenya 1300 meter. 5. Residual. Volumenya 530 ml. Itu saja hasil diskusi kelompok kami. Apakah teman-teman ada yang mau menanggapi? Saya mempersilakan waktu dan kesempatannya. Itu saja hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Ada yang menanggapi? Sudah. Sudah jelas? Sudah. Oke, silakan kelompok 3 untuk presentasikan hasil diskusinya. Silakan Uli. Selamat pagi guru bidang IPA dan teman-teman semua. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada teman ini saya persilakan waktu dan kesempatannya. Nama bagian organ pernapasan. 1. Rongga hidung. Fungsi mengatur kondisi udara, penyaringan udara, dan menghumidifikasi serta alat pernapasan utama. 2. Rongga mulut. Rongga mulut juga berperan dalam proses pernapasan, artinya saat tidak bisa bernapas melalui hidung, kita juga bisa bernapas melalui mulut.
keluar masuk udara dan juga tempat menghasilkan udara. 5. Trachea, bagian jalur masuk dan keluarnya udara dan juga untuk menyaringkan partikel kotoran yang mungkin terbawa udara ke paru-paru. 6. Paru-paru, menukar oksigen dari udara dengan karbondioksida dari darah. 7. Bronkus, menjadi saluran atau penyediaan jalan bagi udara untuk masuk dalam keluar paru-paru. 8. Bronkiolus, untuk membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. 9. Diafragma, memudahkan udara atau oksigen bergerak masuk menuju paru-paru. 10. Alveolus, untuk mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbondioksida. Nomor 2. Jenis volume udara. 1. Volume paru-paru, volumenya 3-5 liter. 2. Volume komplimeter, 1.500 ml. Volume tidak 500 ml. Volume suplementar 1.300 ml. Volume refugal 530 ml. Itu saja hasil diskusi kelompok kami. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Kami berikan waktu dan kesempatannya. Nomor 1, silakan Putri. Jelaskan aman-aman bagian dalam sistem pernapasan. Yang pertama, rongga hidung, mengatur produksi udara, penyaringan udara, dan humidifikasi serta alat pernapasan utama. 2. Faring. 2. Rongga mulut. Rongga mulut juga berperan dalam proses pernapasan, artinya saat tidak bisa bernapas melalui hidung, kita juga bisa bernapas melalui mulut. 3. Faring, menyediakan saluran untuk udara masuk dan keluar. 4. Laring, sebagai tempat keluar masuk udara dan juga tempat menghasilkan udara. 5. Trachea, sebagai jalur masuk dan keluar udara dan juga untuk menyaringkan partikel kotoran yang mungkin membawa udara ke paru-paru. 6. Paru-paru, menukar oksigen dari udara dengan karbondioksida dari darah. 7. Bronkus, menjadi saluran atau penyediaan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru. 8. Bronkiolus, untuk membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. 9. Diafragma, memudahkan udara atau oksigen bergerak masuk menuju paru-paru. 10. Alveolus, untuk mengambil oksigen dan yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbondioksida. Apakah jawabannya sesuai? Sesuai. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang bertanya? Tidak ada. Itu saja hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Silakan kelompok 4. Selamat pagi guru dan kelas, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kegiatan kepada teman saya, please mempersiapkan waktu yang sudah. Nama bagian yang pernapasan. 1. Rongga hidung, fisik, mengatur kondisi udara, penyaringan udara, dan humidifikasi serta alat pernapasan utama. 2. Rongga mulut. Rongga mulut juga berperan dalam proses pernapasan, artinya saat kita bisa bernapas melalui hidung, kita juga bisa bernapas melalui mulut. 3. Faring, menyediakan saluran untuk udara masuk dan keluar. 4. Laring, sebagai tempat keluar masuk udara dan juga tempat menghasilkan udara. 5. Trachea, sebagai jalur masuk dan keluarnya udara dan juga untuk menyaringkan partikel kotoran yang mungkin terbawa udara ke paru-paru. 6. Paru-paru, menukar oksigen dari udara dengan
saja hasil kerja kami. Apakah teman-teman ada yang bertanya? Saya berbakti. Silakan sebutkan fungsi raja dan paru-paru. Sebagai jalur masuk dan keluarnya udara dan juga untuk menyaring partikel kotoran yang mungkin terbawa udara di paru-paru. Paru-paru menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari udara. Maka sesuai sebutkan lima jenis volume. Volume total, volume komplementer, volume tidak, volume suplementer, volume residual. Apakah selesai? Oke, silakan beri aplaus untuk kelompok. Silakan kelompok 5. Selamat pagi, kita selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan menurut saya Mercy. Saya sudah berbakti oleh kesempatan dan informasi macam nama dari program pernapasan mengatur kondisi udara, penyaringan udara dan humidifikasi serta alat pernapasan udara pertama. Longgar mulut juga berperan dalam proses pernapasan. Artinya saat tidak bisa bernafas melalui hidung, kita juga bisa bernafas melalui mulut. 3. Tarik, menyediakan saluran untuk udara masuk dan keluar. 4. Lari, sebagai tempat keluar masuk udara dan juga tempat masuk udara. 5. Labia, sebagai jalur masuk dan keluarnya udara dan juga untuk menyaring partikel kotoran yang mungkin terbawa udara ke paru-paru. 6. Paru-paru, menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari udara. 7. Bronchus, menjadi saluran atau menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru. 8. Bronchiolus, untuk membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. 9. Diafragma, memudahkan udara atau oksigen bergerak masuk menuju paru-paru. 10. Alveolus, untuk mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. 2. Jenis volume udara. 1. Volume paru-paru, volumenya 3-5 liter. Volume komplementer, volumenya 1.500 ml. Volume tidak 500 ml. Volume suplementer 1.300 ml. Volume residual 530 ml. Itu saja hasil diskusi kami. Apakah teman-teman ada yang bertanya? Saya berikan waktu untuk kesempatannya. Saya. Oke, baik kelompok yang tidak. Sebutkan nama organ pernapasan. Yang pertama, rongga hidung. Yang kedua, rongga mulut. 3 kali, 4 kali, 5 trakea, 6 paru-paru, 7 bronkiolus, 5 bronchiolus, 8 bronchiolus, 9 diafragma, 10 alveolus. Apakah jawabannya sesuai? Sesuai. Dan kelompok lain? Dengan Putri. Jelaskan volume dari residual. Volume dari residual 530 ml. Apakah jawabannya sesuai? Sesuai. Itu saja hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Tadi sudah saya pastikan hasil diskusi kalian. Mungkin ada yang belum kamu pahami mengenai LKPD yang kamu kerjakan tadi. Tadi kan kita sudah menonton video materi mengenai sistem pernapasan pada manusia. Ada yang bertanya mengenai LKPD, mungkin ada yang belum jelas, silakan. Semuanya sudah jelas tadi? Ya.
dalam kita punya organ-organ tadi. Karena dia pasti memiliki volume yang masuk, volume darah yang masuk ke dalam kita punya organ-organ sistem pernapasan. Ada yang belum paham? Silakan bertanya. Semuanya sudah paham? Ibu menjelaskan lagi. Tadi kita sudah menonton mengenai video, ada beberapa organ-organ sistem pernapasan pada manusia. Kita semua pasti memiliki semua dari organ-organ tersebut, toh? Yang tidak memiliki. Semua ada, toh? Jadi semua organ-organ tadi, yang pertama itu ada hidung. Di dalam hidung itu ada silia dan ada rambut hidung. Silia itu fungsinya untuk apa tadi? Silia untuk menjaring udara yang masuk. Mungkin udara tersebut masuk ke saluran kotoran, maka silia di sini dia berfungsi untuk menjaringnya. Yang berikut ada mulut. Mulut itu dia sebagai salah satu organ pernapasan. Kadang-kadang kalau kita olahraga atau kita lari, kita tidak menyadari bahwa kita bernapas dengan menggunakan mulut. Yang bernapas di sini yang paling bagus itu pasti menggunakan hidung. Karena hidung itu dia memiliki silia dengan rambut hidung. Kalau kita bernapas menggunakan mulut, dia tidak ada alat penyaring di dalamnya. Yang berikut ada apa lagi di situ tadi? Ada faring. Di dalam faring ada apa? Ada faring, ada laring, apa lagi? Ada trachea, ada paru-paru, ada bronkus, ada bronkiolus, dan nafas. Itu semua merupakan organ-organ pernapasan pada manusia. Semua sudah paham? Sudah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membagi kita post-test. Karena tadi kita sudah memahami mengenai organ-organ pernapasan pada manusia. Ini kamu kerja. Karena tadi kita sudah memahami semua mengenai organ-organ pernapasan. Silakan 5 menit kita itu. Karena tadi sudah memahami semua mengenai organ-organ pernapasan, terus ada volume udaranya. Silakan kita 5 menit itu. Sudah.
Oke, baik, sudah selesai? Oke, silakan kumpul. Semua dengan KKBD, proses sering. Sudah kumpul semua? Pertemuan kita hari ini, materi kita untuk minggu depan mengenai sistem peredaran darah. Oke, baik, terima kasih. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria.